Lockdown. Film ini berkisah tentang sepasang kekasih yang berencana mencuri berlian mahal dari sebuah toko perhiasan. Awalnya mereka sama sekali tidak merencanakan hal tersebut. Namun karena beberapa hal mendorong mereka melakukan hal tersebut. Sebagai informasi, film ini juga ditulis, direncanakan, dan dibudgetkan di masa pandemi COVID-19. Sehingga alur cerita dan adegannya sangat relevan dengan yang kita alami saat ini. Film ini dimulai dengan Paxton yang tinggal di Inggris sedang menelpon saudara tiri laki-lakinya yang bernama David yang tinggal di Amerika melalui video call. Ketika video call-nya diangkat, David langsung berkata, "Sebelum kamu berkata apapun, aku bukan saudara laki-lakimu, tetapi saudara tiri laki-lakimu." Ia mengatakan demikian karena setiap Paxton menghubungi David, pasti selalu karena ingin meminjam sejumlah uang. Dan ia selalu minta dibantu oleh David, karena David adalah saudara laki-lakinya. Kemudian bergabung bersama mereka dalam video call tersebut, Maria, istri dari David. Maria memberikan kabar bahwa ia baru saja menjual hasil karya seninya sebesar $50 Amerika. Paxton baru saja diberikan cuti dari kantornya tanpa digaji, jadi dia kebingungan secara finansial sehingga dia harus menjual motornya untuk bertahan hidup di masa pandemi seperti ini. Di sini Paxton juga memberitahukan kepada saudaranya bahwa hubungannya dengan istrinya, Linda, sedang tidak baik-baik saja. Sebelum adanya lockdown, mereka sudah berencana untuk berpisah. Namun tiba-tiba pandemi pun datang dan mereka pun tetap harus tinggal dalam satu atap di masa-masa lockdown ini. Dan video call pun diakhiri. Alur berpindah ke Linda yang sedang kesal di kamarnya. Ia di video call oleh Maria, istri David, untuk menanyakan bagaimana keadaannya dan bagaimana hubungannya dengan suaminya. Di sini Maria dikatakan sebagai seorang yang biseksual. Dan dia sempat membahas hal-hal yang dulu pernah terjadi antara ia dan Linda saat di London. Namun Linda mengacukannya dengan berkata hal itu terjadi karena ia sedang mabuk. Tak disangka video call tersebut diakhiri dengan Maria yang berkata I love you kepada Linda. Linda pun bingung. Namun adegan tadi hanya sebagai intermezzo di film ini ya. Kemudian saat Linda sedang melihat keluar jendela, ia melihat Paxton menuju garasi salah satu motornya. Di sini Linda mengejar Paxton dan mengira Paxton akan pergi meninggalkannya. Tetapi ternyata Paxton hanya ingin selfie di atas motornya untuk dikirim ke temannya. Karena tidak mungkin ia bepergian di masa lockdown seperti ini. Kemudian pada suatu malam, Paxton yang sudah mulai jenuh karena terus mengurung diri di rumahnya, pergi ke jalanan yang ada di komplek perumahan mereka. Ia membacakan sebuah puisi dengan keras di sana hingga didengarkan oleh seluruh tetangganya. Tampak di sana semua orang menontonnya melalui jendela rumah. Dan dia pun diberikan tepuk tangan oleh seluruh orang yang ada di sana. Tibalah saat tidur di malam hari. Namun Paxton mendengar ada suara orang yang berbicara di halaman rumahnya. Saat ia mengecek, ternyata itu adalah suara dua orang remaja yang sedang memetik kuncup bunga popi yang tumbuh liar di halaman rumahnya. Tanaman tersebut diceritakan dapat memberikan efek nge-fly kepada siapa saja yang menghirupnya. Lantas Paxton pun ikut mengambilnya karena ia mengalami masalah kesulitan tidur belakangan ini. Pada pagi hari, scene berpindah ke Linda, istri Paxton yang sedang melakukan WFH melalui video call. Di sini, Linda harus memecat beberapa karyawannya melalui video call karena perusahaan tempat ia bekerja mengalami kemerosotan. Kemudian di scene lainnya, Paxton diminta oleh perusahaannya yang menjual jasa pengantaran dan sudah mencutikan dia di sana tanpa dibayar untuk menjadi supir lagi. Ia diberikan tugas untuk mengantarkan pasokan makanan ke beberapa area di Inggris karena di kantornya hanya ada 2 orang supir yang bisa melakukannya dan salah satunya adalah Paxton. Paxton di sini melakukan penawaran kepada bosnya. Jika ia bersedia menjadi supir, maka bosnya nanti harus memberikannya dia lagi pekerjaan di kantor. Seperti sebelum kejadian ia memukuli orang di area sekitar kantornya dulu. Bukan hanya seperti sekarang yang hanya menjadi seorang supir. Kemudian adegan berpindah ke Paxton yang bersiap-siap hendak pergi untuk membeli pasokan makanan selama masa lockdown. Ia menuju kamar Linda dan mengetuk kamar Linda. Apakah ia ingin menitipkan sesuatu? Namun justru Linda malah kepergok oleh Paxton sedang merokok. Paxton terlihat sedikit kecewa kepada Linda yang merokok lagi. Karena dulu saat menikah, mereka berjanji bahwa si Linda tidak akan merokok lagi. Karena hubungan mereka sudah retak, Linda sekalian memberitahukan Paxton apa saja yang ia rahasiakan dari Paxton selama ini.
Kemudian Paxton juga memberitahukan kepada Linda apa saja yang ia rahasiakan dari Linda selama ini. Alur berpindah ke Paxton yang berangkat ke kota pertama ia kunjungi untuk mengantar barang-barang yang penting dititipkan ke perusahaannya untuk diantar. Namun di sini Paxton dipaksa untuk menggunakan identitas palsu bernama Edgar Allan Poe, di mana menurutnya nama tersebut cukup terkenal di Amerika sebagai seorang penulis. Namun bosnya mengaku tidak pernah mendengar nama itu di Inggris. Paxton tidak bisa menggunakan identitas aslinya karena dia memiliki catatan kriminal yang membuat perusahaan-perusahaan yang memakai jasa antar perusahaan mereka tidak akan mau, mengingat barang-barang yang diantar adalah barang-barang yang cukup penting dan konfidensial. Di satu sisi, Linda dipromosikan dari jabatannya sekarang yang mengharuskan dia untuk pergi kembali ke New York, Amerika. Namun, sebelum kembali ke New York, ia diharuskan untuk melakukan tugas terakhirnya di London, yaitu penutupan toko yang ada di daerah Harrods dan mengirimkan seluruh barang-barang yang ada di toko tersebut kembali ke Amerika. Pada alur ini, Linda juga memberitahukan kepada David, saudara tiri Paxton dan istrinya, bahwa dialah yang membeli motor Paxton. Tetapi dia ingin David mengaku bahwa Davidlah yang memberi motor itu, dan kemudian David ingin mengembalikannya ke Paxton secara cuma-cuma. Karena Linda tahu motor tersebut sangat berharga bagi Paxton. Tibalah di saat sebuah kebetulan terjadi. Saat Paxton dan Linda sedang berbicara mengenai pekerjaan mereka, Linda terkejut karena Paxton akan bertugas mengambil barang yang ada di Harrods untuk diantarkan ke Bandara Heathrow di London pada hari Sabtu nanti. Barangnya diantar berupa berlian bernama Harris Diamond atau berlian Harris senilai 3 juta pound sterling. Ya, Harrods yang dimaksud di sini adalah partner dari perusahaan tempat Linda bekerja. Dan Linda sangat paham sistem keamanan yang ada di sana. Karena dulu, dia juga sempat bekerja di department store tersebut. Dan dialah yang membuat sistem keamanan super ketat tersebut di Harrods. Linda menyuruh Paxton untuk tidak melakukan tugasnya tersebut karena itu akan berbahaya bagi dia. Berbahaya yang dimaksud Linda adalah bahwa nanti identitas Paxton bisa ketahuan. Namun Paxton tidak bisa melakukannya. Karena jika Paxton menolak untuk mengantarkan berlian tersebut, ia akan dipecat oleh perusahaannya. Namun, jika ia berhasil menuntaskan semua pekerjaannya, ia akan mendapatkan promosi dari pekerjaannya yang sekarang. Karena Linda khawatir bahwa Paxton akan ketahuan menggunakan identitas palsunya, dia mengajak Paxton untuk melakukan hal-hal ilegal, agar Paxton tidak tertangkap dan berlian tersebut tetap dapat diantarkan oleh Paxton ke bandara. Namun kemudian rencana seketika berubah. Ketika Linda dihubungi oleh bosnya melalui video call, dan bosnya merayu ia secara tidak wajar, serta mengatakan sesuatu yang aneh mengindikasikan bahwa pembeli berlian yang akan mereka kirim ke Amerika nanti adalah seseorang yang sangat jahat, dan bisa saja seseorang yang terlibat dengan kasus-kasus pembunuhan massal dan lain sebagainya. Hal-hal tadi mendorong Linda untuk melakukan hal-hal gila. Awalnya, Linda ragu untuk melakukan ini. Namun karena satu dan lain hal, dia mengajak Paxton untuk melakukan hal gila ini bersama, yaitu mencuri berlian Harris seharga 3 juta pound sterling karena ia tahu berlian tersebut nantinya akan jatuh ke tangan yang salah. Di sini juga diberitahukan bahwa Linda paham betul bahwa berlian Harris yang ada di Harrods disimpan di dalam brankas, di mana hanya Linda lah yang bisa mengaksesnya. Berlian Harris yang selama ini dipajang di toko hanyalah yang replikanya, bukan yang asli. Linda juga mengatakan kepada Paxton bahwa kolektor yang akan menerima berlian itu nanti tidak akan mengecek keaslian dari berlian tersebut. Karena sesampainya di Amerika, berlian tersebut akan langsung masuk ke brankas yang lain dan akan disimpan selama 50 bahkan 100 tahun baru dibuka lagi. Tibalah aksi dari rencana pencurian mereka dilakukan. Linda yang sudah mengenal seluruh orang di Harrods dapat menembus keamanan dengan mudahnya. Namun, terdapat pria bernama Donald yang sempat ia pecat dulu dengan alasan pemotongan karyawan di masa pandemi, justru datang dan mencoba menyelamatkan dia karena mengira bahwa orang yang akan mengantarkan berlian tersebut ke bandara memiliki identitas yang palsu dan catatan kriminal. Donald tidak tahu bahwa Linda sudah tahu hal tersebut. Linda pun membuat pengakuan kepada Donald bahwa dia memang berniat mencuri berlian tersebut bersama Paxton, kekasihnya.
Donald yang sangat benci kepada perusahaan yang sudah memecat dia dulu, dengan tidak disangka bersedia menutupi kejadian tersebut dan berbohong kepada polisi. Linda dan Paxton pun berhasil membawa berlian Haris yang asli dan menjualnya seperti rencana awal mereka. Mereka akan membagi setengahnya kepada pusat pelayanan kesehatan yang ada di sana sebagai bentuk dukungan mereka terhadap pemberantasan COVID-19 ini. Film ini diakhiri dengan happy ending, di mana Paxton dan Linda harus menetap di rumah yang sama lagi berdua, seiring dengan pengumuman lockdown yang diperpanjang hingga 2 minggu ke depan. Dan mereka pun berniat untuk memperbaiki hubungan mereka ke depannya, sembari tinggal bersama dan lockdown lagi untuk beberapa pekan.